Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Pada kesempatan kali ini datang lagi kisah dari Mas Darto yang kemarin menyumbangkan ceritanya tentang pengalaman seramnya di kantor. Kali ini berbeda. Ini pengalaman seram yang dialami waktu Mas Darto masih duduk di bangku SMA, tepatnya kelas 11. Jadi waktu itu ada acara semacam penyambutan murid baru lah ya, kayak makrab ya. Setelah ospek, hari Sabtu malam minggunya itu ada makrab. Untuk makrab, mengakrabkan senior dan junior lah, semacam itu. Mas Darto ini bertugas sebagai panitia. Sekaligus nantinya Mas Darto ini akan menyamar sebagai hantu lah, setan-setanan untuk menakut-nakuti murid-murid baru ini. Itu acaranya malam. Karena Mas Darto ini panitia, jadi sore hari itu sudah sampai di sekolah nih, siap-siap gitu kan. Tiba-tiba waktu Mas Darto sedang membersihkan kelas, ini nyapu-nyapu nih, ada Pak Bon. Pak Bon itu ya tukang kebunnya lah, tukang kebunnya sekolah itu tanya, "Mas, ini nggak ada lagi yang dibutuhkan lah. Soalnya ini dapur sekolah ini mau saya tutup. Kalau udah mau maghrib nggak boleh dibuka lagi, soalnya sampai pagi." "Oh udah Pak, nggak ada." "Oh ya udah." Karena memang semua peralatan kayak gunting, pisau, dan semuanya lah ya, alat-alat berat itu kan disimpan di dapur sekolah gitu. Jadi karena Mas Darto udah nggak memerlukan, panitia lain nggak memerlukan, ya udah ditutup aja gitu kan. Nah, datang nih salah satu teman Mas Darto, katakanlah namanya si Iwan lah ya. Si Iwan ini ngomong ke Mas Darto, "Toh, kayaknya ini malam berat." "Berat kenapa?" "Ya gimana ya, perasaanku kok gak enak gitu." Ya Mas Darto ya cuma ngiyain aja ya, nenangin si Iwan inilah. "Ya mungkin cuma perasaanmu aja, tenang aja Wan." Tapi sebenarnya Mas Darto ini juga was-was. Soalnya apa? Si Iwan ini, temennya Mas Darto ini, terkenal punya indera keenam, semacam anak IndiHome lah. Indigo lah ya, Indigo. Akhirnya malam yang ditunggu-tunggu telah tiba. Selepas sholat isya ya, setengah 8, jam 8-an itu sudah dimulai ya, bakar-bakar api unggun di lapangan sekolah ya. Bukan bakar-bakar sekolah loh ya, bakar-bakar api unggunnya sama anak-anak nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus ada yang kayak main kartu, gaplek ya, pokoknya mengakrabkan diri lah ya dengan sesamanya. Pukul 10 anak-anak disuruh tidur nih. Disuruh tidur karena nanti jam 1 itu ada yang namanya acara kayak jurit malam gitu kan, keliling sekolah, mengelilingi sekolah. Nah, waktu Mas Darto ini ngiring bocah-bocah baru ini ke kelas untuk tidur, untuk istirahat, ini waktu di lorong sekolah nih, Mas Darto nyium bau melati, sering gitu. Tapi Mas Darto nggak berani cerita, maksudnya itu nggak cerita-cerita ke anak-anak kecil itu, biasa disimpan sendiri lah. Dan Mas Darto pun yakin lah, kayaknya nih anak-anak juga nyium ya. Tapi kok kayaknya diem-diem aja. Kan kelihatan ya dari gerak-geriknya, terus mimik mukanya anak-anak tadi. Udah sampai di kelas, tidur nih semua. Baru 1 jam katanya Mas Darto. Mas Darto kan bangun ya, bangun. Maksudnya itu nggak tidur, dia bangun nungguin anak-anak itu sampai nanti jurit malam, HP-an, main HP sambil rokokan ya, SMA lah ya, biasa rokokan. Kok tiba-tiba kipas yang ada di kelas itu nyala. Kaget Mas Darto, loh siapa yang nyalain
Dipikir konsleting lah ya, oh mungkin konslet. Ya udah dibiarin, gak usah dimatiin lah. Mungkin ya di sini juga agak gerah panas gitu kan. Tiba-tiba datang nih si Iwan, temannya Mas Darto tadi yang punya Indihome tadi, Indigo itu tadi, datang. Weh, toh punya rokok gak bagi-bagi gitu kan sama si Iwan. Lah kamu dari tadi di luar aja ngapain sih? Ya biasalah, nungguin anak-anak perempuan tidur. Kan ada panitia perempuan. Ya udahlah, ayolah bagi-bagi. Akhirnya rokokan kan berdua. Waktu rokokan, kamu nggak dingin ta? Maksudnya si Iwan ini tanya, kamu nggak dingin? Kok kipasnya nyala kayak gini? Kenceng lagi. Siapa yang nyalain? Ini nyala sendiri tadi, kayaknya konsleting. Oh gitu, kata si Iwan nih. Terus Iwan ini nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba matanya itu mengarah ke arah stop kontak. Loh toh, kabelnya kok nggak nyambung, kok kipasnya nyala. Nah si Mas Darto ini kaget kan. Loh iya, waktu Mas Darto ngomong loh iya, kipasnya itu langsung mati. Dan si Iwan nih, temannya Mas Darto, muntah-muntah parah lah ya. Wek sampai anak-anak yang tidur di kelas itu bangun semua kan. Ya si Mas Darto ini nenangin, Wan tenang Wan, bawa aku keluar dari sini. Si Iwan ngomong gitu ke Mas Darto, digiring kan sama dibopong lah sama Mas Darto keluar dari kelas. Mas Darto paham nih, biasanya nih anak Iwan ini kalau dia muntah-muntah atau kayak meriang gitu ya, pasti ada yang gak beres nih di sekitarnya ya. Langsung aja Mas Darto tanya, kamu tadi lihat apa? Parah toh? Parah gimana? Ini kayaknya gak usah acara jurit malam deh, katanya si Iwan. Gak usah gimana, wong ini ada anggarannya juga, terus udah sesuai jadwal. Gimana sih kamu? Waduh, ini kalau diterusin toh bisa gawat. Ya udahlah, kita berdoa aja lah. Panggil Pak Muslim aja. Pak Muslim ini salah satu pembina lah ya, pembina. Guru juga, pembina pramuka di sekolah Mas Darto ini. Pak Muslim datang, terus ya ngobrol sama si Iwan juga. Gini gimana Pak enaknya? Pak Muslim tetap udah lanjutin aja, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa kok, insya Allah. Nanti saya tebengi dari sini. Maksudnya saya temani lah ibaratnya. Oke Pak. Akhirnya tepat pukul 1 malam anak-anak dibangunin untuk acara jurit malam. Dan Mas Iwan ini yang tadinya bertugas menjadi hantu-hantuan bersama Mas Darto, ini cuma jadi admin. Ya ibaratnya cuma ya duduk-duduk di lapangan nyatet-nyatet gitu kan. Karena dia gak mau setelah ngalamin yang seperti itu tadi, muntah-muntah kayak gitu kan, gak mau dia. Ya udah akhirnya Mas Darto bertugas sendiri deh, karena panitia lain juga gak mau. Mas Darto bertugas sebagai kuntilanak kan, pakai baju putih, terus pakai wig gitu kan, wig rambut panjang. Dia bertugas di kamar mandi, jadi nakut-nakutin di kamar mandi. Masih 1 setengah jaman lah acara dimulai. Itu kan ada 20 kelompok nih. Baru sampai kelompok 8 ada anak yang kesurupan, perempuan. Jadi dia ini nari-nari gak jelas gitu kan, nari-nari kayak narian Jawa gitu kan. Nular nih kesurupan ternyata. Yang lain ikut kesurupan, tapi beda-beda. Ada yang nari Jawa, ada yang cuma nangis-nangis, ada yang teriak-teriak. Pokoknya nular lah, kayak kesurupan massal gitu kan. Lah Mas Darto ini yang waktu di kamar mandi akhirnya keluar kan, ada apa sih kok rame di lapangan? Ya itu tadi, akhirnya Mas Darto melihat sendiri lah ya, ada kesurupan seperti itu banyak sekali. Dan saat itu juga Mas Darto juga melihat Pak Muslim. Terus si Iwan ini juga berusaha untuk menenangkan semuanya, karena nggak ngatasi, karena nggak ibaratnya nggak mampu.
Akhirnya Pak Muslim ini menghubungi temannya yang orang pintar, dipanggil datang ke sekolah. Terus ya itu tadi, alhamdulillah bisa disadarkan semuanya. Dan ketika sudah sadar semuanya, akhirnya dibelikan makan semua, sarapan ya. Sarapan jam 7 pagi sudah bisa pulang sendiri-sendiri. Terus ada nih salah satu adik kelasnya Mas Darto, perempuan, tanya ke Mas Darto, "Mas Darto, ya, oh iya ada apa dek? Yang jadi hantu siapa aja sih kak?" Gitu. "Kenapa?" "Oh enggak kok, yang jadi hantu banyak banget." "Banyak banget gimana?" "Iya, waktu Mas Darto duduk-duduk di pinggir lapangan itu banyak banget kak. Ada yang jadi tuyul, ada yang jadi genderuwo, ada yang jadi sundel bolong." Ya Mas Darto kaget dong, karena Mas Darto tahu sendiri kan yang jadi hantu cuma dia ya. Pulang ke rumah Mas Darto langsung mandi kembang 7 rupa katanya, karena takutnya ditempelin gitu ya. Baik, terima kasih untuk yang mendengarkan cerita saya malam ini. Dan sekali lagi kepada kalian yang masih di rumah, semoga betah ya. Ya betah-betahin aja ya sampai nih virus corona pergi. Dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan. Kalau bisa olahraga di rumah, nggak usah olahraga di gym atau kemana-mana di jalan gitu. Olahraga di rumah aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam dan selamat beristirahat.